Setiap orang yang hidup pasti punya masalah, karena masalah ini diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau tidak ada marah, bagaimana bisa menguji sabar? Kalau tidak ada bohong, bagaimana bisa ketahuan jujur? Kalau tidak ada cemberut, bagaimana bisa tampak senyum? Kalau tidak ada malas, bagaimana bisa ada rajin? Selalu ada, diciptakan itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kalau Anda dititipkan masalah sebesar apapun, itu artinya Allah percaya kepada kita, karena persoalan itu hanya mampu kita tuntaskan, orang lain nggak sanggup. Ini seakan-akan kalau bahasa Qur'annya, hei, ini saya percayakan pada kamu karena kamu yang bisa, yang lain nggak bisa. Kamu jangan mengeluh, cuma kamu yang bisa. Masa Allah percaya, kita tidak percaya? Ada kepala suku tersengat kalajengking Arab, Masya Allah, luar biasa. Sudah terkena, pergi ke tabib sana sini, tidak ada yang mampu menyembuhkan, tidak ada yang bisa. Sampai ditemukanlah sekelompok sahabat dikejar-kejar di persimpangan jalan. Kemudian ditanyakan pada mereka, adakah di antara kalian yang mampu meruqyah, saya menyembuhkan? Satu orang mengangkat tangannya mengatakan, dengan izin Allah. Perhatikan adabnya. Para sahabat mereka merasa tidak punya kemampuan. Segala apapun yang harus dikerjakan, maka kalimat Allah dulu yang didahulukan. Maka berangkat orang ini, tidak menggunakan air, tidak menggunakan macam-macam, cuma dipegang, dibacakan Al-Fatihah. Semua seketika. Beliau baca dengan iman, beliau baca dengan pemahaman kandungannya. Maha suci Engkau ya Allah, hamba memujimu, ampuni hamba ya Allah. Tapi maaf, bukan cuma di lisan. Kalau di lisan nanti hambar cara Anda sholat. Seketika coba diingat-ingat, hadirkan suasananya. Sebetulnya Anda pernah berbuat dosa apa dari balik sampai Anda sujud itu, sampai Anda meminta kepada Allah untuk diampuni. Coba ingat-ingat, hadirkan suasana itu. Kemudian maaf, status di rumah tangga. Misal Anda sebagai anak, berapa kali pernah menyakiti orang tua? Ibu pernah menangis, ayah pernah kecewa. Barangkali ada sementara orang tua yang hatinya memang masih sakit, tapi terpaksa senyum. Ayo coba ingat-ingat. Ada dosa sebagai suami, sebagai seorang istri sebaliknya. Berapa kali pernah saling mengecewakan, saling mengkhianati tanpa pernah disampaikan. Dosa sebagai orang tua pada anaknya. Coba ingat, itu akan dihisab. Inna fid dunya salaman wa dhilal. Akhbiril ayyam anna fi wisal. Qum bina wanzur li ayat. Inni alqal inas fi sawmi wa salati. Yang rumah tangga yang tadinya aktif, beraktivitas bekerja jadi pramugari, kemudian mulai kenal takdim, lalu meninggalkan aktivitasnya ikut takdim. Saking sayangnya Allah kepada saudara kita ini, di ujung hidupnya digunakan fungsi nalarnya, pengetahuannya menjemput hidayah Allah. Begitu hadir satu kali, baru dua kali ikut takdim, dikasih sakit oleh Allah. Saking sayangnya Allah pada hamba ini, diisolasi dari berbagai informasi-informasi yang negatif, ditempatkan di satu ruangan yang hanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah saat sakit berpeluang dosa terampuni? Ada istighfar, ada khusus untuk kepentingan ibadah, ada doa-doa yang dipanjatkan. Allahu Akbar. Jadi segala pintu-pintu maksiat itu ditutup dan dirinya lekat bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Mishail Rashid itu seorang penyanyi, artis, bagus suaranya. Satu kali bertemu dengan kawannya, kami saat masih di Tripoli saat itu ada siaran langsung live kisah tentang beliau, itu sampai menangis audiens itu, Masya Allah, karena haru kisahnya. Bertemu dengan kawannya diingatkan, saudaraku, Anda ini bagaimana? Saya yang dititipkan suara yang tidak sebagus Anda, masih bertanya pada diri saya, bagaimana nanti Allah menghisab suara saya? Karena itu saya gunakan untuk baca Quran. Anda yang dititipkan suara yang bagus, kenapa tidak digunakan untuk baca Quran? Memberikan hidayah pada orang lain dengan izin Allah. Anda akan ditanya. Seketika jatuh menangis beliau, menangisi dirinya. Dan berjanji sejak saat itu menggunakan suaranya dalam kebaikan. Digunakan untuk menghafal Quran.
Ada kepala suku tersengat kalajengking Arab, Masya Allah, luar biasa. Sudah terkena, pergi ke tabib sana sini, tidak ada yang mampu menyembuhkan, tidak ada yang bisa. Sampai ditemukanlah sekelompok sahabat dikejar-kejar di persimpangan jalan. Kemudian ditanyakan pada mereka, adakah di antara kalian yang mampu meruqyah, bisa menyembuhkan? Satu orang mengangkat tangannya mengatakan, dengan izin Allah. Perhatikan adabnya. Para sahabat mereka merasa tidak punya kemampuan. Segala apapun yang harus dikerjakan, maka kalimat Allah dulu yang didahulukan. Maka berangkat orang ini, tidak menggunakan air, tidak menggunakan macam-macam, cuma dipegang, dibacakan Al-Fatihah. Semua seketika. Beliau baca dengan iman. Beliau baca dengan pemahaman kandungannya. Kata Allah, Muhammad, kamu tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah, Tuhanmu yang merawat, memperhatikan, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan saat sakit. Seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, Muhammad, saya yang menghidupkanmu, menciptakanmu, merawatmu, menyembuhkan saat sakit, menenteramkan keadaanmu, yakinkan pada dirimu, saya tidak akan pernah meninggalkanmu dalam keadaan engkau senang atau dalam keadaan sesulit apapun, sepanjang engkau berpegang teguh pada kepentingan akhirat. Maksudnya, kalau engkau ingin selalu bersama rahmat Tuhanmu, aku tidak akan tinggalkan, maka pastikan, kuatkan pada dirimu, jadikan seluruh aktivitas hidupmu itu akhirat. Kamu sebentar di dunia, besok lusa akan pulang, di akhirat tidak akan pernah terpisahkan lagi.